Bayangkan jika satu angka bisa mengubah hidup Anda. Satu laporan bisa mengubah segala harapan, meruntuhkan impian, dan merenggut kebahagiaan yang Anda bangun bertahun-tahun. Inilah kisah dari seorang pria yang kita sebut saja Pak Mulyono, yang berjuang menurunkan kolesterolnya tanpa minum obat-obatan. Setiap orang pasti pernah merasakan khawatir. Tapi bagi Pak Mulyono, kekhawatiran itu kini berubah menjadi kenyataan yang tak bisa ia hindari. Angka yang tertera di layar ponselnya, LDL 190 mg/dl, adalah angka yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Angka itu tidak hanya memberitahu dia bahwa tubuhnya sedang terancam, tapi juga mengingatkan bahwa hari-hari kebebasan yang ia nikmati selama ini mulai terhitung. Sebelumnya, Pak Mulyono tidak terlalu memikirkan tentang apa yang ia makan. Makanan cepat saji, camilan manis, dan kebiasaan begadang. Semua itu sudah menjadi bagian dari hidupnya yang tak terpisahkan. Setiap gigitan adalah kenikmatan sesaat, tanpa menyadari konsekuensi yang sedang dipendam. Kolesterol tinggi mungkin bukan sesuatu yang terlihat dari luar, tapi dampaknya bisa menggerogoti tubuhnya dari dalam, merusak pembuluh darah, merusak organ vital. Tapi bukan hanya sekedar angka yang menakutkan. Itu adalah peringatan dari tubuhnya. Sebuah pesan yang selama ini mungkin terabaikan, namun kini datang begitu jelas, begitu tajam. Kolesterol tinggi bukan hanya tentang angka, ini tentang hidup, tentang kesehatan, dan yang paling penting, tentang masa depan yang bisa berubah hanya dalam sekejap. Dokter menjelaskan bahwa kadar LDL yang terlalu tinggi bisa menyumbat pembuluh darah, memperburuk aliran darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung hingga stroke. Pak Mulyono merasa dunia seolah runtuh seketika. Semua kebiasaan buruk yang selama ini dianggap ringan, kini menuntut jawabannya. Kebiasaan-kebiasaan itu, yang dulu hanya sekadar bagian dari rutinitas sehari-hari, sekarang terasa seperti beban berat yang menekan. Pak Mulyono tahu, jika ia tidak segera bertindak, konsekuensinya bisa jauh lebih buruk. Kolesterolnya yang tinggi bukan hanya sekedar angka, ini adalah ancaman nyata terhadap hidupnya. Saat tubuh kita memberikan sinyal, itu berarti sudah waktunya untuk mendengarkan. Tapi, akankah Pak Mulyono mampu mendengar suara tubuhnya? Atau akankah ia terus mengabaikannya sampai terlambat? Namun, seperti banyak cerita hidup lainnya, kadang-kadang kita membutuhkan momen seperti ini. Momen di mana kenyataan menampar kita untuk bangkit dan berubah. Ini adalah titik balik dalam hidup Pak Mulyono, dan mungkin titik balik dalam hidup kita semua. Mungkin ini adalah saat untuk merubah kebiasaan buruk, mengubah pola hidup, dan mencari jalan untuk mencegah yang terburuk. Perubahan dimulai sekarang. Mungkin langkah pertama terasa sulit, tapi itu adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih baik, lebih sehat. Ini adalah perjalanan panjang, namun tidak ada yang mustahil jika kita sudah berniat. Untuk menurunkan kolesterol, langkah pertama yang harus diambil adalah mengubah pola makan kita. Kolesterol tinggi, terutama LDL yang dikenal sebagai kolesterol jahat, seringkali disebabkan oleh pola makan yang buruk. Namun, apakah kamu tahu bahwa dengan memilih makanan yang tepat, kita bisa menurunkan kolesterol secara alami tanpa harus bergantung pada obat-obatan? Pertama, mari kita lihat lebih dalam bagaimana pola makan sehat bekerja. Salah satu kunci utama adalah lemak sehat. Lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda, yang bisa ditemukan dalam makanan seperti minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan ikan berlemak, telah terbukti efektif dalam menurunkan kadar kolesterol LDL, yang berisiko menyumbat pembuluh darah. Lemak sehat ini bekerja dengan cara meningkatkan kadar HDL, atau kolesterol baik, yang berperan membersihkan pembuluh darah dari kolesterol jahat. Pada dasarnya, lemak tak jenuh ini akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Ketika kita mengonsumsi lemak sehat, tubuh mengurangi produksi kolesterol LDL yang berlebihan. Selain itu,
Lemak sehat ini juga merangsang liver untuk mengeluarkan lebih banyak kolesterol jahat dari tubuh. Proses ini disebut remodulasi lipid, yang berarti tubuh kita mulai memanfaatkan lemak sehat untuk menjaga keseimbangan kolesterol. Selain lemak sehat, kita juga harus memperhatikan serat larut. Serat larut yang ditemukan pada makanan seperti oatmeal, kacang-kacangan, kubis Brussels, dan biji rami, berfungsi dengan cara menyerap kolesterol di dalam saluran pencernaan, kemudian mengeluarkannya melalui feses. Studi menunjukkan bahwa konsumsi serat larut yang tinggi dapat menurunkan kadar LDL secara signifikan. Serat larut bekerja layaknya spons yang menyerap kolesterol dalam usus. Ketika kolesterol terperangkap oleh serat, tubuh tidak dapat menyerapnya kembali. Sebaliknya, kolesterol itu akan keluar dari tubuh melalui proses pembuangan alami. Dengan menambahkannya dalam pola makan kita memberi tubuh alat yang efektif untuk menurunkan kadar kolesterol tanpa perlu obat-obatan. Terlebih lagi, kacang-kacangan adalah pilihan makanan yang sangat baik. Kacang almond, kenari, dan pistachio telah terbukti menurunkan kadar kolesterol LDL dan total kolesterol dalam tubuh. Bahkan, studi klinis menunjukkan bahwa mengganti camilan tinggi lemak jenuh dengan kacang-kacangan dapat menghasilkan penurunan kolesterol yang signifikan dalam waktu hanya beberapa minggu. Jadi, untuk menurunkan kolesterol secara alami, tubuh kita membutuhkan dua hal utama, lemak sehat dan serat larut. Dengan memasukkan makanan seperti minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan serat larut dari oatmeal atau kacang lentil ke dalam pola makan kita bisa memberikan tubuh kita alat untuk melawan kolesterol jahat. Bukan hanya mencegahnya, tapi juga mengurangi kadar kolesterol yang sudah ada. Selama bertahun-tahun, kita mungkin menganggap lemak trans sebagai sesuatu yang biasa dalam makanan kita. Namun, tahukah kamu bahwa lemak trans sebenarnya berbahaya dan bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh? Lemak trans adalah jenis lemak yang terbentuk ketika minyak cair diubah menjadi lemak padat melalui proses yang disebut hidrogenasi. Proses ini banyak digunakan oleh industri makanan untuk memperpanjang masa simpan produk, sehingga lemak trans sering ditemukan dalam makanan olahan seperti margarin, kue kemasan, makanan cepat saji, dan makanan ringan yang digoreng. Namun, lemak trans memiliki efek yang sangat merugikan bagi kesehatan kita. Ketika kita mengonsumsinya, lemak trans tidak hanya meningkatkan kadar kolesterol LDL yang berbahaya, tetapi juga menurunkan kadar kolesterol HDL, yang merupakan kolesterol baik yang membantu mengangkut kolesterol jahat keluar dari tubuh. Lemak trans mengganggu metabolisme tubuh dengan cara memperburuk keseimbangan antara kolesterol LDL dan HDL. Biasanya, HDL akan membantu membersihkan kolesterol berlebih dari pembuluh darah. Namun, lemak trans menghambat proses ini dengan menurunkan kadar HDL, sehingga meningkatkan risiko penumpukan plak di pembuluh darah, yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Akibatnya, tubuh kita akan kesulitan untuk memetabolisme kolesterol dengan baik. Pembuluh darah yang menyempit akan memperlambat aliran darah, meningkatkan tekanan darah, dan berisiko menyebabkan penyumbatan yang bisa berujung pada serangan jantung atau stroke. Itu sebabnya, menghindari makanan yang mengandung lemak trans adalah langkah penting dalam menurunkan kolesterol dan mencegah penyakit jantung. Tapi, ada kabar baik. Menghindari lemak trans bisa dilakukan dengan cukup mudah. Pertama, pastikan untuk membaca label pada setiap kemasan makanan. Cari tahu apakah ada kandungan partially hydrogenated oil. Ini adalah tanda pasti bahwa makanan tersebut mengandung lemak trans. Lebih baik lagi, pilihlah produk alami, seperti minyak zaitun, alpukat, atau mentega alami dari susu sapi yang bebas lemak trans. Sebagai gantinya, kita bisa memilih sumber lemak sehat, seperti lemak tak jenuh tunggal yang ditemukan dalam minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan ikan berlemak seperti salmon. Lemak ini tidak hanya lebih aman bagi tubuh, tetapi juga berperan dalam menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL. Jadi, untuk menurunkan kolesterol secara alami,
Menghindari lemak trans adalah salah satu langkah paling penting. Dengan membuat pilihan yang lebih sehat dalam makanan sehari-hari, kita bisa menghindari dampak buruk lemak trans dan memberikan tubuh kita kesempatan untuk bekerja secara optimal dalam mengelola kolesterol. Di dunia yang serba cepat ini, banyak kebiasaan buruk yang kita anggap sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari, termasuk merokok. Tapi tahukah kamu bahwa merokok bukan hanya berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa berdampak serius pada kesehatan jantungmu? Merokok dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam tubuh, sekaligus menurunkan kolesterol baik, HDL. Kenapa ini bisa terjadi? Ketika kita merokok, zat-zat berbahaya dalam asap rokok, seperti nikotin dan karbon monoksida, masuk ke dalam tubuh dan mengganggu sistem pembuluh darah kita. Proses ini dimulai saat nikotin dalam rokok merangsang tubuh untuk menghasilkan lebih banyak hormon adrenalin, yang mempercepat detak jantung dan meningkatkan tekanan darah. Ini menyebabkan pembuluh darah kita menyempit, mengurangi aliran darah yang sehat ke jantung dan organ vital lainnya. Selain itu, nikotin juga mengganggu metabolisme kolesterol, yang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, di dalam darah. Lebih buruknya lagi, merokok juga mengurangi kadar kolesterol baik, HDL. Kolesterol yang berfungsi untuk membersihkan kolesterol jahat dari darah dan mencegah penumpukan di dinding pembuluh darah. Dengan berkurangnya kadar HDL, tubuh akan kesulitan untuk mengatur kolesterol dengan baik, yang pada akhirnya meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah, serangan jantung, dan stroke. Namun, inilah kabar baiknya. Begitu kamu berhenti merokok, tubuhmu mulai memperbaiki diri. Dalam beberapa hari hingga minggu pertama, sistem peredaran darah mulai membaik, tekanan darah menurun, dan pembuluh darah mulai kembali melonggar. Proses ini dapat langsung berdampak positif pada kadar kolesterolmu. Begitu kamu berhenti merokok, tubuh mulai mengalami perbaikan. Tekanan darah dan detak jantung mulai stabil. Pembuluh darah yang semula menyempit mulai melebar, memungkinkan darah mengalir dengan lebih lancar. Dengan berkurangnya kerusakan pada pembuluh darah, kadar kolesterol baik, HDL pun meningkat, membantu mengangkut kolesterol jahat keluar dari tubuh. Setelah berhenti merokok, tubuhmu tidak hanya mengurangi kadar kolesterol jahat, LDL, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan secara keseluruhan. Pembuluh darah yang lebih sehat berarti jantung yang lebih kuat, dan risiko penyakit jantung serta stroke pun akan menurun drastis. Dan yang lebih menakjubkan adalah, manfaat ini akan terus bertambah seiring waktu. Dalam beberapa bulan tanpa rokok, risiko serangan jantung akan turun hingga 50%. Setelah 1 tahun, risiko penyakit jantungmu akan serupa dengan mereka yang tidak merokok sama sekali. Jadi, berhenti merokok bukan hanya memberikan manfaat bagi paru-paru, tetapi juga untuk jantung dan kolesterolmu. Dengan berhenti merokok, kamu memberikan tubuhmu kesempatan untuk pulih dan menjalani hidup yang lebih sehat, lebih lama. Ambil langkah pertama hari ini, dan nikmati manfaatnya seumur hidup. Jika kamu ingin menurunkan kolesterol secara alami, satu langkah yang paling efektif dan menyenangkan adalah rutin berolahraga. Tahukah kamu bahwa olahraga tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga bisa mengubah cara tubuhmu mengelola kolesterol? Ketika kamu berolahraga, tubuh mulai bekerja lebih keras. Aktivitas fisik meningkatkan aliran darah, yang membantu pembuluh darah untuk tetap elastis dan tidak mudah tersumbat. Tapi yang lebih penting, olahraga memiliki dampak langsung pada kolesterol. Olahraga teratur membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan trigliserida dalam darah, serta meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL. Kadar HDL yang lebih tinggi akan membantu mengangkut kolesterol jahat keluar dari pembuluh darah dan hati, membersihkan darah, dan menjaga kesehatan jantung. Bagaimana cara olahraga melakukannya? Selama aktivitas fisik, tubuh memerlukan lebih banyak energi, yang memicu pembakaran lemak.
Sebagai hasilnya, tubuh secara alami mengurangi kadar trigliserida dan LDL, dua penyebab utama penyumbatan pembuluh darah yang berisiko pada serangan jantung dan stroke. Penelitian menunjukkan bahwa latihan aerobik, seperti berjalan cepat, berlari, bersepeda, dan berenang, dapat meningkatkan kadar HDL secara signifikan hanya dalam beberapa minggu. Dengan rutin melakukan olahraga ini minimal 30 menit per hari, 5 hari dalam seminggu, kamu bisa melihat peningkatan besar dalam kesehatan jantung dan kadar kolesterolmu. Berbagai jenis olahraga dapat memberikan manfaat. Latihan aerobik seperti jogging, bersepeda, berenang, atau bahkan berjalan cepat, dapat menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Tidak hanya itu, latihan kekuatan seperti angkat beban juga dapat membantu mengontrol berat badan dan memperbaiki metabolisme tubuh, yang pada gilirannya mendukung kesehatan jantung. Yang paling penting, olahraga tidak perlu dilakukan dengan intensitas tinggi. Bahkan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki atau yoga dapat membantu tubuh meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi kadar stres, dan menjaga keseimbangan kolesterol. Rutin berolahraga bukan hanya memperbaiki kolesterol, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan fisik dan mentalmu. Dengan setiap langkah, kamu bukan hanya menurunkan kolesterol, tetapi juga memberikan tubuhmu kekuatan untuk melawan berbagai penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Jadi, apa yang kamu tunggu? Ambil sepatu olahragamu, keluar dari rumah, dan mulailah bergerak. Karena tubuh yang sehat dimulai dengan langkah kecil, dan olahraga adalah kunci untuk menurunkan kolesterol secara alami, tanpa perlu obat-obatan. Pernahkah kamu merasa jantung berdebar, nafas terengah-engah, dan tubuh terasa tegang karena stres? Ternyata, stres tidak hanya mengganggu suasana hati kita, tetapi juga berdampak pada kesehatan tubuh, termasuk kadar kolesterol. Bagaimana bisa? Mari kita pahami bersama. Ketika kita stres, tubuh kita merespons dengan melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini memiliki efek jangka pendek yang meningkatkan detak jantung, mempercepat metabolisme, dan meningkatkan tekanan darah, proses alami yang disebut fight or flight. Namun, bila stres ini berlangsung lama, dampaknya bisa sangat merugikan bagi tubuh. Stres kronis menyebabkan peningkatan kadar kortisol dalam darah. Kortisol tinggi ini akan merangsang produksi kolesterol jahat, LDL, dan trigliserida. Kolesterol jahat ini cenderung menumpuk di pembuluh darah, yang pada gilirannya memperbesar risiko penyakit jantung, stroke, dan gangguan kardiovaskular lainnya. Stres juga dapat mengganggu pola makan kita, seringkali menyebabkan kita menginginkan makanan tinggi lemak dan gula. Semua itu semakin memperburuk keadaan. Stres berkelanjutan dapat mengubah cara tubuh memproses kolesterol dan lemak. Proses pembentukan plak di pembuluh darah pun bisa berlangsung lebih cepat, mengarah pada aterosklerosis, kondisi di mana pembuluh darah menjadi kaku dan sempit, yang dapat menghambat aliran darah. Tapi jangan khawatir. Kabar baiknya, kamu dapat menurunkan kolesterol dan mengurangi dampak stres melalui beberapa pendekatan alami yang sangat efektif. Penelitian menunjukkan bahwa teknik manajemen stres seperti meditasi, yoga, dan latihan pernapasan dalam dapat menurunkan kadar kortisol dalam tubuh. Ketika kadar kortisol berkurang, tubuh menjadi lebih mudah mengatur metabolisme lemak dan kolesterol, yang secara langsung mengurangi kadar kolesterol jahat, LDL, dan trigliserida dalam darah. Studi menunjukkan bahwa meditasi dapat mengurangi stres dengan menenangkan sistem saraf pusat. Ketika kita meditasi, otak kita menghasilkan lebih banyak gelombang alfa, yang menenangkan pikiran dan menurunkan tingkat kecemasan serta ketegangan tubuh. Hal ini secara alami mengurangi pelepasan hormon stres, sehingga membantu menurunkan kadar kolesterol. Selain itu, aktivitas seperti berolahraga ringan, mendengarkan musik yang menenangkan, atau bahkan sekedar berjalan-jalan di alam bebas, dapat meredakan ketegangan, menurunkan kadar stres, dan meningkatkan kesejahteraan mental kita. Dengan berkurangnya stres,
tubuh akan lebih mudah menjaga keseimbangan kolesterol secara alami. Stres memang tak bisa dihindari sepenuhnya, namun kita dapat memilih bagaimana meresponnya. Dengan latihan pernapasan yang teratur, meditasi, yoga, atau sekadar beristirahat sejenak, kamu bisa menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung tanpa harus bergantung pada obat-obatan. Saat tubuhmu lebih tenang, jantungmu akan bekerja lebih baik. Jadi, mari mulai sekarang, kelola stresmu dengan bijak, karena kebahagiaan dan kesehatan jantungmu ada di tanganmu. Ingat, tubuh yang sehat datang dari pikiran yang sehat. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa menjadi perubahan besar untuk kesehatan kita di masa depan. Menjaga pola makan, rutin berolahraga, menghindari kebiasaan buruk, dan belajar mengelola stres bukan hanya tentang menurunkan kolesterol, tapi juga menciptakan hidup yang lebih bermakna dan penuh energi. Sekarang coba pikirkan, apakah ada kebiasaan dalam hidupmu yang perlu diubah? Atau mungkin ada stres yang selama ini kamu biarkan menggerogoti kesehatanmu? Ingat, tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup yang lebih baik. Tulis jawabanmu di kolom komentar. Mari kita saling berbagi inspirasi dan motivasi untuk menciptakan hidup yang lebih sehat bersama. Jangan lupa, bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang kamu sayangi, karena siapa tahu, ini bisa menjadi awal perubahan besar dalam hidup mereka. Jangan tunggu esok untuk mulai menjaga kesehatanmu. Pilihan ada di tanganmu hari ini. Pilih untuk hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap semangat!